Dadah lu Bang Nal. Budidaya kepiting soka atau kepiting lunak atau di beberapa tempat dikenal dengan kepiting bakau saat ini banyak diminati. Selain harga jual yang bisa dibilang tinggi, masa pemeliharaan sampai produksi usaha ini juga relatif singkat. Bayangkan saja, hanya kurang lebih 15-25 hari, kepiting sudah bisa ganti kulit alias molting, sehingga sudah bisa dipanen dan dijual. Permintaan kepiting soka juga kian hari kian meningkat karena rasanya yang lezat, berpadu dengan cangkangnya yang lembut dan mudah dibuka membuat kepiting ini menjadi favorit. Tanpa berpanjang cerita, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui dan persiapkan untuk memulai usaha budidaya kepiting soka. Yang pertama, lokasi budidaya. Lokasi yang baik untuk budidaya kepiting soka adalah yang pertama, memiliki ketersediaan air yang tidak tercemar oleh polusi dengan salinitas antara 12-30 ppm. Suhu air berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Oksigen terlarut minimal 3 ppm dan pH air 6,5 sampai 8,5. Lokasi yang paling mendekati beberapa syarat di atas adalah kawasan pesisir pantai atau kawasan tambak yang dekat dengan tanaman mangrove. Biasanya tanah tambak yang dipakai adalah tanah yang berlumpur berpasir dengan kedalaman sekitar 80 cm atau lebih. Di samping itu, kalau ada diupayakan lokasi dekat dengan sumber bibit dan pemasaran, sehingga dapat mengurangi angka kematian dan kemungkinan negatif lainnya. 2. Persiapan bibit kepiting soka. Bibit kepiting soka terbaik memiliki bobot sekitar 0,1 ons hingga 0,5 ons, sehat dan tidak cacat. Bibit-bibit ini nantinya yang akan kita besarkan dan lakukan proses molting. Bibit yang kita maukan ini ya mayoritas kalau bisa dapat dia seperti ini, bencong, dia lebih cepat, mutilasinya lebih cepat. Tapi itu pun nggak mengurangin yang kita udah budidayakan ini. Mayoritas kepiting bakau ini kalau dia jadi itu 95% dia jantan, 95% jantan. Dia nggak ada dia langsung jadi yang betina banyak, enggak. Nah, jadi setelah nanti dia jantan, dia setelah mutilasi 3-4 kali dia akan merubah kelamin menjadi betina. Jadi makanya kalau untuk kita yang budidaya kepiting lunak ini, kepiting yang betina ini nggak bisa jadi. Itu yang istilahnya kalau ke dalam kita budidaya itu jadinya kepiting bantut, nggak mau dia jadi lagi. Setelah dimutilasi dia nggak mau jadi lagi. Kita budidaya sampai 1,5 bulan, batoknya ini biru semua, dia nggak akan multing. Nggak mau jadi. Tetap keras ya, nggak mau ganti kulit. Makanya kita kalau sesuai dengan Kepmen dari Dinas Perikanan itu dari KKP, kepiting bakau ini yang untuk betinanya kita berani jamin 95% kita tidak ada menggunakan dia, karena dia tidak bisa jadi. Ya, makanya kita mayoritas tetap kepiting jantan yang kita gunakan. Itu yang mayoritas angka keberhasilan untuk moltingnya itu bisa mencapai 90%. Yang 200 gram itu rata-rata jantan itu. Itu kalau
yang 200 gram itu rata-rata kita bilang 90% Jantan. jantan. Karena kalau dia udah 200 gram, kita bikin ke bibit untuk soka, untuk kepiting lunak ini, harga jual dia kalah sama harga kerasnya. Karena harga keras kepiting cimbu sekarang yang 250 gram itu udah mencapai 250.000 per kilo. Ya. Jadi kalau kemari sementara kita kan baru sekitar 55 sampai 60.000. Perbandingannya cukup jauh. Jadi nelayan pun nggak akan jual ke kita. Nggak untuk budidaya, untuk apa ya? import langsung. Langsung laku. Langsung. Apa ini susah-susah ya? Harganya lebih tinggi, Pak. Iya, Lebih iya, tinggi. 250.000 sama sekitar 60.000. Perbandingannya cukup jauh. Ini berapa gram ini? Kalau ini sekitar 70 nih. Gram. 70 gram. Nanti setelah kita budidaya, dia bisa capai 90 sampai 100 gram. Karena kita habis mutilasi, kita kan kita paksa dia kasih makan terus. Begitu dia ganti kulit, dia molting, ini lebih besar. Itu udah pasti. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau sistem membudidayakan kepiting soka ini tanpa dimutilasi, itu waktu moltingnya berapa lama? Dan kalau dimutilasi, berapa lama waktu moltingnya? Oh, dalam iya. penjara? Ya. Kalau dia nggak dimutilasi, kita langsung buka talinya, kita piara. Satu, dia seperti itu, pakai basket. Karena dia punya kaki semua utuh, kan dia bisa lari. Satu, kita pakai basket. Kalau masa dia untuk mutilasinya, dia mau makan waktu sekitar 70 hari. Kurang lebih hampir 2,5 bulan. Baru dia molting. Baru bisa dia molting. Tapi kalau kita molting, kita mutilasi, itu dia makan waktu 3 minggu, 21 hari. Dia udah bisa molting. Nah, Tadi berapa bulan tadi? itu mau 70 hari, Pak. 70 hari. Mau 2,5 bulan kurang Kalau lebih. tidak dimutilasi. Kalau tidak dimutilasi. Memang kalau dia tidak dimutilasi, naiknya itu kalau kita bilang kita masuk yang 100 gram, dia bisa jadi 150 gram. 150 gram sekali molting. Iya. Maksudnya begini, kita masuk dalam benih apa bibit namanya kalau di sini? Bibit ya. Bibit. Itu 100 gram atau 1 ounce ya. Ya. Setelah sekali molting itu jadinya nanti 150. 150. Berarti penambahan persennya 50%. 50%. Ketiga, persiapan kandang kepiting soka. Kandang untuk kepiting soka bisa berupa kotak-kotak berukuran 15 x 15 x 20 cm yang diletakkan di bawah permukaan tambak. Buatlah pula jalan setapak yang terbuat dari bambu di antara tatanan kandang-kandang tersebut agar mudah Anda dalam mengelola dan mengamati kepiting. Empat, pemeliharaan kepiting soka. Bibit soka yang siap untuk dibudidayakan menjadi kepiting lunak kemudian dipotong kaki-kakinya serta capitnya. Namun jangan lupa sisakan satu kaki renang untuk pergerakan kepiting tersebut yang kemudian akan digunakan untuk memakan umpan yang kita berikan. Proses ini penting untuk dilakukan agar kepiting menjadi stres dan melepaskan cangkangnya, serta cangkang dari kepiting tersebut lepas, maka kepiting akan segera bentuk cangkang baru. Proses ini yang disebut dengan molting ya. Kelima, penebaran bibit kepiting. Proses penebaran bibit kepiting soka tidak boleh dilakukan sembarangan. Kita harus menempatkan setiap kepiting pada kotak atau kandang yang sudah dibuat. Jarak waktu antara proses pemotongan kaki hingga terbentuknya cangkang kembali adalah sekitar 15 hari. Perlu diingat, saat cangkang baru mulai terbentuk, Anda harus segera memanen kepiting karena cangkangnya akan kembali mengeras. Untuk menghentikan proses pengerasan cangkang tersebut, Anda bisa merendam kepiting menggunakan air tawar selama 30 menit.
6. Pakan yang diberikan. Kepiting soka biasa diberi pakan berupa ikan rucah, pelet atau keong dengan dosis sekitar 5% dari berat badannya. Berikan pakan sekali dalam sehari atau pada saat sore menjelang senja. Karena kepiting merupakan hewan nokturnal yang aktivitas kehidupannya berlangsung di malam hari. Perawatan kepiting soka. Merawat kepiting soka kurang lebih sama dengan cara budidaya rajungan. Yang terpenting adalah kita harus menyediakan air bersih yang terbebas dari polusi serta memiliki sirkulasi yang lancar. Jika sirkulasi air tersebut terhambat, maka kepiting soka akan mati dan akan membuat kita rugi besar. Selain itu, pengendalian hama juga merupakan kunci sukses dalam budidaya kepiting soka. Segera tangani jika Anda melihat gejala kepiting terserang hama atau penyakit. Jangan sampai hama tersebut mewabah dan merusak panen Anda. Pemanenan. Kepiting soka dapat dipanen setelah 15-25 hari. Masa pemeliharaan. Pantau setiap saat jika sudah ada kepiting yang ganti kulit atau molting, maka kepiting tersebut sudah bisa dipanen, ya. Lalu lakukan hal tersebut setiap hari sembari kontrol dan memberikan pakan. Pengambilan kepiting yang sudah ganti kulit dapat dilakukan 1 jam sudah ganti kulit atau molting dengan cara mengambil kepiting soka dari kandang kemudian dimasukkan ke dalam wadah, ember atau styrofoam yang berisi air tawar dengan ketinggian 10 cm, ya. Kepiting disusun rapi dan siap dikirim ke penampung. Pasca panen. Setelah panen selesai, lakukan perawatan kandang kepiting dengan membersihkan dari lumut dan mengeringkannya. Hal ini juga berguna untuk menjaga kesterilan kandang untuk tahap berikutnya. Simpel dan sederhana ya, tetapi sebelum Anda memulai usaha budidaya kepiting soka, perlu juga Anda mengetahui beberapa permasalahan yang kerap dialami oleh para pembudidaya. Di antaranya, ketersediaan bibit kepiting soka yang sangat terbatas, khususnya bibit yang berasal dari alam, ya. Di samping itu, saat proses molting mulai, kita harus mengawasi selama 24 jam untuk mengetahui kapan cangkang baru terbentuk. Jangan sampai terlalu lama karena cangkang akan kembali mengeras gitu ya. Itulah alasan mengapa kepiting soka harganya lebih mahal dibanding jenis kepiting yang lainnya. Untuk 1 kg kepiting soka bisa dibeli ya dengan harga 55.000 sampai 75.000 loh. Agar bisnis kepiting soka Anda menghasilkan keuntungan yang lebih besar, maka perhatikanlah sejumlah tips berikut ini. Pertama, selalu jaga kualitas kepiting soka Anda saat panen tiba. Pisahkan kepiting yang berkualitas tinggi dengan berkualitas rendah. Ya. Kedua, kualitas kepiting tersebut akan menentukan harga jual kepiting Anda. Semakin baik kualitasnya, maka semakin tinggi pula harganya. Begitu pula jika kualitas kepiting Anda hasilkan kurang baik, maka kepiting akan ditawar dengan harga yang rendah. Terakhir, belajarlah dari beberapa pengusaha atau pembudidaya yang telah sukses terlebih dahulu. Jangan menyerah jika di awal usaha Anda menemukan kegagalan. Namun justru jadi semangat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di musim depan. Demikianlah cara budidaya kepiting soka yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda di dalam mengembangkan bisnis budidaya kepiting soka. Maju terus penyuluh perikanan dan maju juga pelaku usaha perikanan. Terima kasih.